Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, marilah kita lanjutkan belajar fisika kita. Kita mulai dengan konsep yang pertama adalah bab yaitu listrik dinamik. Listrik dinamik adalah listrik yang bergerak, terdiri dari subbab pertama A, arus listrik. Adalah aliran muatan listrik. Muatan apa yang mengalir? Muatan yang mengalir adalah elektron mengalir ke kanan, maka dikatakan arus mengalirnya ke kiri. Arus listrik itu tergantung dari jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu, maka dibuat persamaan delta Q per delta T. Secara fungsi arus juga didefinisikan dengan diferensial muatan dengan diferensial terhadap waktu. Jadi perubahan terhadap muatan terhadap waktu. Kemudian satuannya nanti bisa kamu pelajari dari buku-buku yang ada. Sekarang saya lanjutkan yang B, itu subbabnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini dari hasil percobaan dengan mengatur tegangan, kemudian diperoleh arus yang mengalir. Data yang ada. Dari data diwujudkan sebuah grafik seperti ini arus, ini tegangan. Nah, kalau nanti data ini dibuat grafik akan menghasilkan grafik linear seperti ini. Dari grafik akan muncul bahwa tangan theta sama dengan tegangan dibagi arus. Ternyata dari eksperimen diperoleh bahwa antara tegangan dibandingkan arus itu sebenarnya tetap. Ini tetap ini adalah tergantung dari lampu yang dipakai atau hambatan yang oleh. Sehingga di sini tangan theta itu adalah nilai hambatan. Sehingga dalam eksperimen tercoba dihasilkan bahwa hambatan atau nilai tetap tadi adalah tegangan dibagi kuat arus. Sub C itu hambatan. Hambatan itu adalah penghambatan sebuah penghantar, yaitu ini C, panjangnya L, jenisnya rho, kemudian luas penampangnya A. Sehingga hambatan yang diperoleh di sini adalah R sama dengan rho L dikalikan A. Itu di SMP pernah dipelajari, silahkan dipelajari kembali. Hambatan itu tersusun dari dua hal. Yang pertama adalah susunan seri. Susunan seri itu bentuk gambarnya seperti ini. Maka hambatan totalnya atau ekuivalennya bentuknya seperti ini. Kemudian kalau ini dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan mengalir arus yang lewat seperti ini. Kalau mengalir arus seperti ini, maka arus sumber ini I itu akan sama dengan yang melewati hambatan R3, R2, R1. Sehingga I sumber itu sama dengan arus pertama, arus 2, dan arus 3. Tetapi tegangan di antara masing-masing hambatan ini tidak sama. Tegangan 1 tidak sama dengan tegangan 2, tidak sama dengan tegangan 3. Sehingga tegangan di sini adalah tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3. Yang kedua itu rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini antara hambatan dengan hambatan ini susun seperti ini, namanya paralel. Hambatan penggantinya adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, si arus yang di sini berbeda karena hambatannya berbeda, arus yang mengalir berbeda, sehingga I1 lewat pertama tidak sama dengan lewat sama dengan kedua, tidak sama dengan lewat yang ketiga. Tetapi arus yang lewat pertama, 2, 3 itu sama dengan arus sumbernya ini. Ini rangkaian paralel. Kemudian ini pernah dipelajari waktu Anda di kelas SMP semuanya. Sekarang apa bedanya di sini dengan pelajaran di SMA? Berikutnya yang D adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu yang pertama, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Artinya masuk dari titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar percabangan seperti ini misalnya. Jumlah arus yang I1, I2, I3 akan sama dengan I. Arus yang masuk titik percabangan sama dengan arus yang keluar percabangan. Yang kedua, bahwa jumlah GGR ditambah jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Ini jumlah GGR ditambahkan jumlah penurunan tegangan itu sama dengan 0.
Penjabarannya misalnya ini rangkaian bentuknya seperti ini, R1, R2, R3, dan R4, 5, 6, dan 7. Maka kalau dihubungkan bentuknya seperti ini, maka sesuai gambar GGL ini, maka loopnya atau aliran arusnya adalah searah jarum jam. Ini dianalisis seperti ini. Nah, kalau searah jarum jam, maka secara hukum Kirchhoff yang pertama penjabarannya jumlah GGL berarti kalau seperti ini negatif E1, teruskan lagi, ketemu lagi ke sini, ketemu negatif E2, ketemu ke sini, panjang berarti positif E3. Ditambah arus ini yang mengalir itu hanya 1, berarti I melewati R1, melewati R2, melewati R kecil 1, melewati R3, melewati R4, melewati R5, melewati R6, dan melewati R7. Sehingga dikalikan I semua, sehingga sama dengan 0. Kalau mengembang, pertanyaannya misalnya berapakah tegangan antara A dan B? Maka PA sampai PB. Maka PA BB ini kita masukkan jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan. PAB kita lihat, karena ini bergeraknya dari A ke B, ini yang atas, A ke B, berarti PA, ini PAB ini berarti min I1 negatif, B-nya min E1, harusnya dari loop searah, kalau A ke B berarti searah loop, berarti positif. R1, R2, R1, R dalam, dan dalam, R3, R3 ini PAB. PAB tidak hanya bisa lewat atas, selain lewat sini, PAB bisa lewat sini. Sehingga di sini PAB kalau lewat sini itu berarti GGL-nya E3-nya negatif, E3 negatif pendek, ketemu E2-nya positif. Kemudian arusnya dari A ke B, AB lewat bawah, berarti bertentangan dengan arah loop. Loopnya tadi muternya begini, ini AB lewat bawahnya, jadi melawan. Karena melawan ini negatif, I-nya negatif. Sehingga di sini I-nya ini negatif, dikalikan R7, R6, R5, dan R4. Maka nanti hasilnya harus sama untuk mengecek. Inilah penjabaran hukum Kirchhoff. Kemudian aplikasinya kita menuju ke aplikasi dari hukum Kirchhoff, ini judulnya. Perhatikan bentuk aplikasi yang di atas. Aplikasi nomor pertama, ada rangkaian bentuknya seperti ini. Ini ada rangkaian bentuknya seperti ini. Jika tegangan antara A dan B itu 20 volt, tentukan nilai R yang tidak diketahui. Maka kita gunakan konsep Kirchhoff tadi, PAB. PAB berarti PA sama dengan PB. PAB berarti dari A ke B ini berarti GGL-nya adalah negatif 12. Ini dari A ke B itu negatif 12. Kemudian karena PAB itu ke kanan, harusnya juga ke kanan, ini harusnya ke kanan. Maka ini positif, maka I melewati hambatan 2 ohm, 4 ohm, dan R. Maka dengan persamaan kita jabarkan ketemu nilai R. Di aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua, ketika rangkaiannya tersambung seperti ini, misalnya seperti ini. Nih. Nah, pertama kita tentukan loop. Loop itu bisa dilihat dari GGL yang ada. Kita lihat 12 volt ini mengajak berputar berlawanan jarum jam, ini 12 volt. Yang 8 volt itu mengajak berlawanan jarum jam. Tetapi yang 10 volt ini mengajak searah jarum jam. Kita hitung, kalau yang searah jarum jam itu hanya 10 volt saja, yang berlawanan 12 dan 8, berarti 20. Otomatis berarti kuat yang mengajak berputar berlawanan jarum jam. Sehingga loopnya kita tentukan berlawanan jarum jam. Sini ya, jadi kita prediksi namanya. Nah, setelah kita mendapatkan prediksi ini, maka nanti akan diperoleh solusi berapa besar arus yang mengalir. Gunakan hukum Kirchhoff lagi.
sigma E ditambah sigma IR sama 0, dibalik juga boleh, sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Kita masukkan I dulu, I-nya ini melewati hambatan berapa? Semua hambatan tulis semua di sini. Kemudian karena pergerakannya seperti ini, maka ini gerakannya loopnya tadi prediksinya seperti ini, berarti ketemu negatif 12. Ini berarti kan gerakannya seperti ini, ketemu negatif 12, ketemu negatif 8, ketemu positif 10 kalau 0. Jadi kita dapatkan harusnya setengah ampere. Kita baru menyelesaikan ini arus listrik. Nah, bagaimana kalau ditanya berapakah tegangan antara A dan B? Maka berapakah tegangan antara A dan B? Setelah kita mendapatkan arus listrik setengah ampere, kita bisa melihat tegangan A dan B. A, B, arusnya tadi ke sini, berarti berlawanan dengan jadi di sini seperti ini. VAB, nah ini kan AB ke sana, padahal arusnya kiri, berarti negatif, melewati 1 dan 4, 1 dan 4. Tapi A ke B itu ketemu positif panjang, berarti 12. Jadi ketemu VAB itu 29,5 volt. Bagaimana kalau dibalik VBA dari B ke A, dari B ke A, berarti arusnya ke kiri. Kita pertanyaan dari B ke A, berarti di sini positif karena sesuai arah. B A sesuai arah, jadi positif setengah, melewati 4, melewati 1. Ini dikurangi, kenapa dikurangi negatif? Karena di sini B ke A itu ketemu yang pendek, maka negatif. Sehingga V tegangan antara B dan A adalah min 9,5 volt. Kita kembangkan terus bagaimana mencari tegangan antara A dan C, dari A ke C. Ya, lewat atas dulu. A ke C. Jadi kalau dari A ke C itu berarti arusnya melawan, maka negatif. A ke C, padahal arusnya tadi begini, sehingga negatif. Kemudian melewati 1, 4, dan 5. Nah, ketemu positif 12, ketemu 7 volt. Tegangan antara A dan C itu bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Kalau lewat bawah berarti di sini kita lihat pergerakannya sama dengan pergerakan arus. Sehingga ini ke bawah sana. Di sini sehingga VAC itu plus 0,5 karena ini searah AC sesuai dengan gerakannya tadi, arusnya tadi. 0,5 melewati 3, 6, dan 1 ini hambatan dalam. Tuh. Sehingga kemudian ketemu negatif 8. Ini ketemu positif 10, hasilnya 7. Dan ini tegangan antara AC lewat atas dan AC lewat bawah harus sama. Kemudian yang terakhir, bagaimana untuk kasus bagaimana rangkaiannya ada rangkaian 2 loop yang rumit seperti ini. Untuk membangun rangkaian seperti ini, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah bentuk loop ini. Bentuk loop usahakan bentuknya adalah bunga serasi seperti ini atau bentuknya hati. Nah, bunga ini hati, tapi jangan menggunakan yang ini sulit. Bukan tidak bisa, tapi sulit dihindari. Bentuk ini juga sulit, itu bentuk dihindari. Bukan tidak boleh, tapi ini dihindari. Mending kita bentuknya seperti ini biar kompak, sepadu, searah. Nah, kita perhatikan bentuk rangkaian seperti ini. Seperti ini, kalau melihat ini GGN-nya itu arahnya ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah. Maka sepakat kita buat bentuknya adalah bunga. Ini harus ke atas, ke bawah. Ini ke atas, ini ke bawah. Jadi bentuknya bunga. Nah, langkah pertama seperti itu. Kemudian solusi untuk mengerjakannya, yang langkah pertama adalah gunakan hukum Kirchhoff. Kita ingat hukum Kirchhoff yang pertama tadi, arus masuk sama dengan arus terbang. Ditandai di sini. Berarti di sini arus I3 itu sama dengan arus I1 ditambah I2 karena yang masuk cabang itu sini. Ini I3 pecah menjadi I2 dan menjadi I1. Terus loopnya kita ambil, rangkaiannya kita ambil satu. Ini rangkaian satu. Maka sesuai Kirchhoff tadi, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita mulai ini gerakannya ini. Ini mutanya kayak gini. Kalau mutanya berarti ini min E1. Ini E1 ini. Kemudian min E3. Kan ini sudah searah dan berarti I-nya I3 itu hanya di sini aja. Melewati R3.
Sementara di sini itu I1 melewati R1 dan R5 itu ketemu persamaan 1. Kemudian loop 2 yang ini kita ambil varian di sini, mutarnya seperti ini. Jumlah GGR ditambah jumlah penurunan tegangan sama 0. Berarti ini lihat gerakannya ini sini. Berarti kita lakukan min E1 ketemu E3. Maka I3 itu R3 karena melewati R3 ini E3. Ini I3 kali R3. I2 nya adalah ini melewati R2 dan R4 sama dengan 0. Maka 3 persamaan 1, 2, dan 3 ini kalau disubstitusi akan mendapatkan arus yang ada di sini I1, I2, dan I3. Nah, setelah ini dipadukan kita bisa mendapatkan energi daya listrik. Energi itu rumusnya tegangan kuat arus kalikan waktu. Kemudian kita juga bisa mengukur daya listrik. Daya itu adalah energi dibagi waktu. Sehingga di sini bisa dicoret sehingga dapatkan tegangan kali arus. Nanti ini dipadukan dengan hukum Ohm. Ini dipadukan dengan hukum Ohm. Setelah ini dimodifikasi, persamaan ini bisa berubah dengan variasi. Nah, kemudian data ini nanti digunakan untuk berapakah daya di sini, berapakah energi di sini, berapakah daya di sini. Sehingga dengan memadukan konsep-konsep yang ada, kamu bisa menyelesaikan untuk menghasilkan menguasai konsep fisika tentunya listrik dinamis. Harus banyak berlatih untuk mendapatkan suatu persamaan nilai-nilai dari semua. Perlu ulangi lagi, dipelajari lagi, kemudian nanti kita perdalam dengan soal-soal apa yang berbasis analisis. Itu singkat cukup penjelasan kaitannya dengan listrik dinamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.